Sehingga semua yang bukan muslim kita kasihan. Pengamalan di dalam tuntunan itu sebenarnya cuma dua. Maka agama kita cuma dua. Di pemahaman yang lain, murid tak boleh lebih hebat dari ustadz. Sehingga masuk surganya pun harus pakai ustadznya. Jadi kita adalah makhluk. Kita harus terhubung dengan Khalik. Dan Khalik yang hak adalah Allah, yang lainnya palsu. Sehingga semua yang bukan muslim kita kasihan, terjerat dengan Tuhan palsu. Terjerat dengan Tuhan yang palsu. Dan umat Islam yang sudah serius dengan Islamnya, maksudnya ikhlas dalam keislamannya, Rabbnya benar, Tuhannya benar, tapi mereka kurang dalam ilmu dan amal tadi. Semoga Allah tambahkan kekuatan kepada umat Islam untuk berilmu dan beramal. Beramal pakai ilmu, beramal pakai ilmu, beramal pakai ilmu. Ketika mengamalkan, inilah dia agama. Ketika mengamalkan agama ini, itulah dia agama. Agama yang diamalkan. Tuntunan yang diamalkan. Dan pengamalan di dalam tuntunan itu, sebenarnya cuma dua. Pertama, kenali siapa penciptamu. Dua, mendekatlah kepadanya. Agama kita itu cuma dua itu. Satu, mengenal siapa pencipta kita yang sebenarnya. Dua, ayo berjalan mendekat kepadanya. Coba antum sekarang saudaraku-saudariku yang hadir di sini, terutama yang ikhwan yang hadir di hadapan saya. Coba pikirkan agama kita kalau bukan yang dua ini. Coba, ada nggak yang ketiga agama kita? Agama yang diajarkan Nabi, syariat yang Allah turunkan ke permukaan diajarkan Nabi, sebenarnya cuma dua itu saja, mengenal Allah dan mendekat kepada Allah. Ada nggak yang ketiga? Ada atau tidak? Puasa. Puasa itu untuk apa? Untuk mendekat kepada Allah. Mengetahui bahwa Allah nggak suka dusta, tidak suka dusta, itu ilmu mengenal Allah. Allah tidak suka kalian berdusta. Allah tak suka kalian bercarut, berkata kotor. Itu ilmu tentang Allah sebenarnya. Anda menguasai ilmu tentang Allah. Allah tak suka itu. Allah suka kalau kalian berinfak. Allah suka kalau kalian santun anak yatim. Suka. Mengenai Allah suka itu. Allah suka kalau kalian makan pakai tangan kanan. Allah suka kalau kalian menghormati guru. Allah suka kalau kalian suka menimba ilmu. Allah suka kalau kalian taat kepada suami. Allah suka kalau kalian menjaga lisan. Allah suka kalau kalian, itu semua ilmu tentang Allah. Allah dan apa yang Allah suka. Mengerjakannya adalah berjalan menuju Allah. Oleh karena itu di dalam Al-Quran coba lihat, faman syaa'a ittakhadha ila rabbihi sabila. Barang siapa yang ingin, dia mengambil jalan ila rabbihi. Dia mengambil jalan ila rabbihi. Faman syaa'a ittakhadha ila rabbihi sabila.
Barang siapa yang ingin, dia mengambil menuju Rabbnya perjalanan, jalan menuju Allah. Itulah syariat. Engkau sholat menuju Allah, engkau puasa sedang menuju Allah, baca Al-Quran sedang menuju Allah, engkau duduk di majlis ilmu, engkau sedang menuju Allah, engkau jujur, engkau sedang menuju Allah, engkau pedagang yang jujur sedang menuju Allah dalam perdaganganmu, engkau seorang ilmuwan yang jujur, ilmuwan yang sedang berjalan menuju Allah dengan ilmumu, engkau seorang yang sedang, maka engkau orang sedang berjalan menuju Allah tabaraka wa ta'ala Rabbul Izzati wal Jalala. Dengan amalan-amalan itu sedang berjalan menuju Allah. Maka agama kita cuma dua. Ilmu mengenal Allah. Agama itu mengenal Allah sang pencipta. Dan berjalan menuju Allah, mendekat kepadanya. Oleh karena itu Allah berfirman, wasjud waqtarib. Sujudlah dan mendekatlah. Sujudlah dan mendekatlah. Sujud itu mendekat. Sedang berjalan menuju Allah. Berjalan yang mendekat kepada Allah. Saudaraku, saudariku, kalau Anda sudah sadar bahwa beragama itu Anda kenal Allah dan berjalan kepada Allah. Anda kenal Allah berjalan kepada Allah. Anda kenal Allah berjalan kepada Allah. Ada apa engkau lalu kemudian melihat orang tak berjalan kepada Allah, lalu membuat engkau tak berjalan kepada Allah? Biarkan dia. Tuh tugas kita, kenal Allah dan berjalan menuju Allah. Kalau ada orang yang tak berjalan menuju Allah, biarkan dia. Doakan semoga dia sadar bahwa dia adalah makhluk yang harus berjalan menuju Allah. Tidak berjalannya dia menuju Allah tidak akan mempengaruhi dirimu apabila engkau terus berjalan menuju Allah. Tidak akan mempengaruhi dirimu. Engkau adalah orang yang ditugaskan Allah untuk berjalan. Setelah engkau tahu siapa Allah, apa yang Allah suka, apa yang Allah ridhoi, apa yang Allah benci, apa yang Allah tidak suka dari dirimu, lalu engkau berjalan menuju Allah dengan apa yang telah engkau ketahui daripada Rabbmu itu, melalui ayat Al-Quran, melalui syariat yang Allah turunkan, melalui sunnah Nabi SAW yang telah diajarkan Nabi Muhammad SAW, maka berjalanlah, berjalan. Ayo kita berjalan. Dan di sini kita suruh berjalan, disuruh berlari, disuruh kencang, disuruh pacu-pacu, disuruh saling salib menyalip, saling kalah mengalahkan, saling berkompetisi untuk menjadi yang terbaik. Di sini, di jalan menuju Allah itu tadi. Bukankah Allah telah berfirman, wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun? Dalam syariat inilah hendak kalian saling kalah mengalahkan, kalian saling berkompetisi, kalian saling ingin menjadi yang terdepan, kalian ingin menjadi yang terbaik supaya menjadi orang yang terdekat kepada Allah. Lalu ada apa melihat orang tak bergerak membuat kita malas berlari? Biarkan dia tak bergerak. Itu kan dia dengan Rabbnya. Urusan dia. Urusan kita berlari. Kita disuruh Allah berlari. Kita disuruh Allah cepat. Kita disuruh Allah kebut. Kita disuruh Allah, apa bahasa kita apa? Balap. Bahasa lain nggak pakai rem. Ngebut. Sengebut yang kita bisa. Sengebut yang kita bisa. Gaspol, nah, gaspol ya, gaspol udah. Allah nyuruh kita melakukan itu. Ada apa orang yang kemudian mogok membuat kita, nggak jadilah ngegas, ada yang mogok gitu. Ngapain? Biarin dia mogok. Doakan semoga mobilnya bagus lagi untuk ngebut lagi. Maksiat orang jangan jadi pengaruh dirimu untuk juga berbuat maksiat, itu yang saya maksud. Orang berbuat maksiat, dia dan maksiatnya. Kamu dengan ketaatanmu. Sering sekali kita ini melihat, wah, ustadz aja gitu. Kalau ustadz gitu ya kita di bawahnya aja gitu loh. Itu enggak benar.
Itu nggak benar. Ustadz urusan dia dengan Rabbnya, Anda dengan Rabb Anda. Urusan masing-masing. Memang Rabb Anda dengan Rabb dia sama, cuman berjalannya kan beda-beda. Wahai para murid, antum sekarang murid anak kan? Ngaku murid nggak nih? Ya. Wahai para murid, antum wallahi bisa ngalahkan Ustadz antum. Wallahi bisa ngalahkan Ustadz. Bisa, wallahi bisa. Tidak tertutup pintu untuk antum untuk kalahkan Ustadz antum. Mungkin dari sisi ilmu sulit. Kalahkan dari sisi amal. Karena berjalannya ada di amalnya. Berlarinya ada di amalnya. Contoh, Ustadz antum tak puasa Senin Kamis. Antum puasa Senin Kamis. Kalah nggak Ustadz? Kalah. Ustadz antum tak berinfak 100.000 sehari. Antum berinfak 100.000 sehari. Kalah nggak Ustadz antum? Kalah. Ustadz antum tidak membaca Al-Quran 1 juz 1 hari. Antum baca Al-Quran 1 juz 1 hari. Kalah nggak Ustadz antum? Kalah. Kalau antum punya semangat mengalahkan Ustadz, wah hebat itu. Hebat. Dan itu yang benar. Karena di dunia sana, di dunia yang lain, di pemahaman yang lain, murid tak boleh lebih hebat dari ustadz. Tak boleh. Dia harus ikut ustadznya terus. Kemana ustadznya pergi, itu yang harus dia ikuti. Apa yang dikatakan ustadznya, harus itu yang dia katakan. Nggak boleh ada murid yang lebih hebat daripada ustadz. Sehingga masuk surganya pun harus pakai ustadznya. Masuk surga, pakai ustadz. Itu hadisnya dari mana itu? Ilmunya dari mana itu? Yang benar adalah Anda bisa mengalahkan ustadz Anda. Jangan takut. Ustadz itu dia berilmu karena dia belajarnya dari tamat SD. Makanya dia berilmu lebih daripada antum. Soal amal belum tentu antum bisa soal amal belum tentu dia antum tidak bisa mengalahkan dia. Camkan itu baik-baik. Dan ini adalah sesuatu ciri khas ahlu sunnah. Karena ahlu bid'ah tidak ingin muridnya lebih hebat daripada gurunya. Sementara ahlu sunnah menyuruh selalu muridnya bisa lebih hebat daripada gurunya. Sampai di sini dulu. Materi pertama. Semoga bermanfaat. Jadi agama kita adalah tali penghubung antara kita dengan Allah. Kalau tak ada Allah turunkan Al-Quran, tidak Allah utus Nabi, nggak tahu kita yang mana yang Rob kita, siapa yang menciptakan matahari, siapa yang menerbitkan bulan di malam hari, siapa yang menurunkan hujan, siapa yang menjadikan ikan-ikan di laut, siapa yang memberi rezeki kepada kita, siapa yang kita nggak tahu. Dan juga tidak tahu lagi bahwa akan ada hari kiamat, setelah hari kiamat akan ada hari berbangkit, akan ada hari berhisab, ada pembagian kitab, akan ada timbangan, akan ada. Nggak tahu kita semua itu. Tali penghubung kita habis. Tak akan tahu kita ada surga, ada neraka dan semacamnya. Kita tidak akan tahu itu. Karena tali penghubung kita tidak ada. Tali penghubung kita tidak ada. Oleh karena itu, kalau kita sadar bahwa kita makhluk dan ada yang menciptakan kita dan ada tali penghubung, pegang teguh tali penghubung itu dengan 2 cara. Cara pertama, pelajari. Cara yang kedua, ikuti. Cara pertama pelajari tali itu. Kedua, ikuti tali itu. Itulah ilmu dan amal. Pelajari ilmu, ikuti amal. Dan mari kita sekarang ini beramal pakai ilmu. Beramal pakai ilmu. Kita mulai membalikkan itu, ilmu dan amal. Takutnya ilmu dan berhenti di dan. Amal nggak ngikut. Tapi kalau kita beramal pakai ilmu, kita ingin beramal.
tinggal nanya kok. Ustadz, saya mau beramal begini, caranya gimana? Selesai, 3 menit selesai. Ilmunya dapat udah. Ustadz, saya contoh belum lama ini, Ustadz, saya mau menikah Ustadz. Tolong sampaikan ilmunya kepada saya Ustadz. 5 menit selesai ilmu menikah. Ilmu walimah yang benar. Tak mesti pula 1 semester ilmu walimah. Itu untuk orang yang mendalami. Kalau ingin ilmu untuk diamalkan selesai. Sebentar selesai. Maka mari kita rubah cara kita berbicara agar berubah sikap kita. Kita ini beramal pakai ilmu. Supaya amal mulai dikedepankan. Tapi amal ini pakai ilmu. Tak sembarang amal. Amal yang pakai ilmu. Karena kita sudah mulai risih melihat banyaknya orang-orang yang rajin menimba ilmu, rajin juga melanggar ilmu yang dia pelajari. Rajin menimba ilmu, rajin juga melanggar ilmu yang dia pelajari. Akhirnya ilmu dan berhenti sampai di situ. Dan itu berbahaya. Maka tumbuhkan semangat beramal. Pengamalan ini hanya 2 sebenarnya. 1, kenali Allah. 2, berjalanlah menuju Allah. Kenali Allah. Ini dia ilmu tauhid. Ilmu tentang Allah yang kita duduk untuk mengenal Allah. Ilmu tentang Allah. 2, berjalan kepada Allah dengan apa yang Allah perintahkan kita untuk lakukan dan perintahkan kita untuk tinggalkan.